Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen KPSDMA 2018 yang beranggotakan Ferlina Safahadinda, Rati Sanggarwati, Afifu Adi Fahrudin, dan Dimas Adipurna. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai isu-isu manajemen sumber daya manusia dalam implementasi strategi. Pengertian dari implementasi strategi sendiri yaitu bentuk dari pelaksanaan perencanaan strategi yang dibuat oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Tetapi, perumusan strategi yang berhasil tidak menjamin implementasi strategi yang juga berhasil. Transisi dari perumusan ke implementasi strategi membutuhkan peralihan tanggung jawab dari para penyusun strategi kepada para manajer divisional dan fungsional. Oleh karena itu, para penyusun strategi harus sebisa mungkin dilibatkan di dalam aktivitas implementasi strategi. Berikut terdapat isu-isu manajemen sumber daya manusia dalam implementasi strategi. Isu yang pertama yaitu tujuan tahunan. Tujuan tahunan merupakan sebuah aktivitas terdesentralisasi yang secara langsung melibatkan seluruh manajer dalam organisasi. Implementasi strategi tujuan tahunan sangat penting karena sebagai landasan untuk alokasi sumber daya, mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer, instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang, dan menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemental. Waktu dan tenaga yang besar perlu diluangkan untuk memastikan bahwa tujuan tahunan direncanakan dengan baik, sejalan dengan tujuan jangka panjang dan mendukung strategi yang hendak diterapkan. Isu yang kedua yaitu kebijakan. Kebijakan memfasilitasi pemecahan masalah yang berulang kali muncul dan memandu penerapan strategi. Kebijakan dapat memungkinkan karyawan dan manajer memahami apa yang diharapkan dari mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi akan diimplementasikan secara sukses. Isu yang ketiga adalah alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya yaitu kegiatan utama manajemen dalam melaksanakan strategi. Manajemen strategis mengalokasikan sumber daya berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Setiap organisasi mempunyai 4 jenis sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu yang pertama, sumber daya keuangan, yang kedua, sumber daya fisik, yang ketiga, sumber daya manusia, dan yang keempat, sumber daya teknologi. Isu yang keempat adalah mengelola konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai perselisihan dari kedua belah pihak atau lebih mengenai isu atau beberapa masalah. Untuk mengelola menyelesaikan konflik dapat dilakukan dengan pendekatan penghindar, merendah, dan konfrontasi. Yang pertama yaitu menghindar, yaitu termasuk tindakan seperti mengabaikan masalah dengan harapan bahwa konflik akan selesai dengan sendirinya. Yang kedua yaitu merendah, merupakan suatu tindakan merendah atau merendahkan perbedaan antara pihak yang bertentangan. Namun di sisi lain berusaha untuk menonjolkan persamaan dan kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu konfrontasi, yaitu suatu tindakan di mana mempertemukan pihak yang terlibat sehingga masing-masing pihak dapat menghargai pandangan pihak lain. Isu yang kelima yaitu mencocokkan struktur dengan strategi. Perubahan dalam strategi seringkali mengharuskan adanya perubahan struktur di dalam organisasi. Hal ini dikarenakan yang pertama yaitu struktur organisasi sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan. Yang kedua, struktur mengarahkan kemana dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Ada beberapa jenis struktur dalam organisasi, yaitu seperti yang pertama, struktur fungsional. Struktur fungsional mengelompokkan tugas dan aktivitas menurut fungsi bisnis, seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sistem informasi manajemen. Yang kedua, struktur divisional. Struktur divisional didasarkan pada delegasi wewenang yang ekstensif, sehingga manajer dan karyawan dapat dengan mudah melihat hasil lebih baik atau buruknya prestasi kerja mereka. Yang ketiga yaitu struktur unit bisnis strategi. Struktur unit bisnis strategi ini mengelompokkan divisi yang serupa pada unit bisnis strategis dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab setiap unit kepada eksekutif senior yang melapor langsung ke CEO. Yang keempat yaitu struktur matriks. Struktur ini merupakan struktur yang paling rumit dari berbagai struktur karena bergantung pada garis wewenang dan komunikasi baik vertikal maupun horizontal. Isu-isu yang keenam, restrukturisasi dan rekayasa ulang. Restrukturisasi menyangkut pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan rekayasa ulang lebih berfokus pada kepentingan karyawan dan konsumen
dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki biaya, kualitas layanan, dan kecepatan. 7. Menghubungkan kinerja dan kompensasi. Kebanyakan perusahaan saat ini menggunakan bentuk kompensasi atas dasar kinerja untuk para manajer dan karyawan. Perusahaan juga menggolongkan karyawan atas dasar kinerja alih fungsi pekerjaan sebab perusahaan ingin menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. 8. Mengelola resistensi terhadap perubahan. Bagi implementasi strategi yang telah berhasil, resistensi terhadap perubahan dianggap sebagai ancaman terbesar. Resistensi terhadap perubahan bisa muncul di tahap atau di tingkat maupun dari proses implementasi strategi. Isu ke-9, mengelola lingkungan hidup. Perusahaan perlu melakukan dan mengimplementasikan strategi dari perspektif lingkungan hidup. Strategi lingkungan bisa mencakup pengembangan atau akuisisi bisnis ramah lingkungan melalui minimalisasi limbah dan konservasi energi, serta pelaksanaan strategi diferensiasi melalui fitur produk yang hijau. Isu yang ke-10 yaitu menciptakan budaya yang mendukung strategi. Dalam menyusun strategi agar dapat melestarikan dan membangun berdasarkan aspek-aspek budaya yang ada dan mendukung strategi yang diusulkan harus dilakukan dengan usaha yang keras. Mengubah budaya sebuah perusahaan agar sesuai dengan strategi baru biasanya lebih efektif daripada mengubah strategi agar sesuai dengan budaya yang ada. Isu yang ke-11, perkembangan teknologi. Dalam perusahaan, SDM wajib untuk bisa belajar dan mampu dalam memanfaatkan keberadaan teknologi yang sudah ada untuk dapat mendukung perkembangan SDM. Isu yang ke-12 yaitu terbatasnya skill SDM. Jumlah sumber daya manusia akan semakin bertambah banyak, namun hanya beberapa di antara saja yang dari mereka yang benar-benar memiliki skill yang sesuai dengan kriteria yang banyak dibutuhkan. Untuk mendapatkan SDM yang memiliki skill khusus, maka perusahaan harus bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis demi mendapatkan SDM tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.